Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nugroho Room. Welcome back to my channel ya. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Saya harapkan semuanya kabarnya tetap sehat ya. Karena yang jelas jika rekan-rekan masih mendengarkan dan menyimak materi yang akan saya sampaikan tentu masih diberi kesehatan ya dengan berbagai peristiwa yang terjadi di tanah air Indonesia di negara kita. Baik, kita langsung saja pada kesempatan hari ini. Perkenankan saya ingin membahas terkait prediksi lengkap ya dan akurat terkait soal PPK P3K 2021 ya tentang 4 kompetensi ya. Yang mana nanti di pembahasan hari ini akan saya ambil ya detailnya terkait contoh soal-soalnya dan juga Bapak Ibu guru rekan-rekan bisa menganggap ya ini seperti mini tryout lah ya seperti itu. Jadi akan saya bahas terkait dari lengkap ya kompetensi teknis, tes bakat skolastik, kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural dan wawancara. Namun karena jika saya lengkap seperti soal real ujian itu akan banyak waktu ya, bahkan berjam-jam. Jadi kita langsung singkat saja ya. Baik, tidak panjang lebar, langsung saja kita bahas untuk tes yang pertama di kompetensi teknis nomor 1. Yang pertama, guru mengadakan penilaian yang mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan dan mencakup semua aspek kompetensi baik afektif, kognitif, dan psikomotorik. Itu adalah prinsip penilaian titik-titik. A. Beracuan kriteria dan menyeluruh. B. Beracuan kriteria dan sistematis. C. Akuntabel dan menyeluruh. D. Objektif dan menyeluruh. Iya, langsung untuk jawabannya itu beracuan kriteria dan menyeluruh. Kenapa? Ini ya, jadi menyeluruh itu artinya penilaian mencakup semua aspek kompetensi. Beracuan kriteria itu sendiri artinya penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Jadi guru kan mengadakan penilaian yang mengacu pada kriteria. Nah, ditetapkan dan mencakup semua aspek kompetensi baik afektif, kognitif, dan psikomotorik. Itu jelas adalah beracuan kriteria dan menyeluruh ya. Itu untuk prinsip penilaian di kompetensi teknis. Next, langsung ke soal nomor 2. Rekan-rekan simak. Hasil pengolahan nilai bahasa Inggris oleh Pak Rudi menampilkan bahwa dari 30 siswa kelas 7 ternyata 28 siswa memperoleh nilai di atas atau mencapai KKM. KKM yang ditetapkan untuk pelajaran bahasa Inggris adalah 70 dan 4 siswa mendapat nilai di bawah KKM yang ditetapkan. Dari ilustrasi di atas, penilaian yang demikian disebut penilaian prinsip penilaian apa kira-kira. Di sini ada penilaian acuan patokan, penilaian acuan norma, penilaian objektif, penilaian terpadu. Ya, jika rekan-rekan amati di situ ketentuan KKM-nya ya. Ada yang jelas untuk penilaian menyeluruh masuk kira-kira. Jadi jawabannya yang tepat yang acuan patokan. Di situ kan sudah tertera terkait batas KKM ya. Di situ ada 70 ya untuk KKM pelajaran bahasa Inggris. Jadi saya akan bahas terkait PAP ya, penilaian acuan patokan ya atau PAP itu merupakan suatu cara menentukan kelulusan siswa dengan menggunakan sejumlah patokan didasarkan pada batas kelulusan atau KKM. Nah, jadi kalau sudah ada patokan itu masuk PAP. Kemudian ada PAN atau penilaian acuan norma, yaitu penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok atau nilai-nilai yang diperoleh siswa dibandingkan dengan nilai-nilai siswa lain dalam kelompok. Kemudian ada arti terpadu ya, penilaian terpadu itu berarti penilaian oleh pendidik merupakan satu komponen ya, salah satu komponen kegiatan pembelajaran di dalamnya ya. Jadi sudah terintegrasi. Kemudian menyeluruh dan berkesinambungan, artinya berarti penilaian itu mencakup semua aspek kompetensi yang ada baik dari afektif, psikomotorik, kognitif ya, semuanya seperti itu. Kemudian ada penilaian objektif, berarti penilaian itu didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas tanpa dipengaruhi oleh subjektivitas penilai itu ya untuk objektif. Kemudian kita ke soal nomor 3 masih di kompetensi teknis. Dalam memberikan nilai pada penilaian harian, Pak Aan, itu guru bahasa Jawa, merupakan pengkategorian. Siswa yang skor tesnya di bawah 40 maka mendapat nilai 70. Skor antara 40 sampai 50 mendapat nilai 80 dan skor di atas 50 maka diberikan 90. Ini pertanyaannya maksudnya menggunakan apa ya dalam pelaksanaannya ya? Kok ada soal ya skornya di bawah 40 mendapat 70, 40 sampai 50 mendapat 80 dan di atas 50 mendapat 90. Nah, di sini ada opsinya penilaian acuan patokan, penilaian acuan norma,
penilaian objektif, penilaian terpadu, dan penilaian menyeluruh. Jadi kalau seperti ini itu adalah menurut penilaian acuan norma ya. PAN ya, penilaian acuan norma. Tadi sudah saya bahas ya. Jadi penilaian acuan norma atau PAN itu adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok atau nilai-nilai yang diperoleh siswa dibandingkan dengan nilai-nilai siswa lain dalam kelompok. Nah, di situ kan sudah ada pengkelompokan. Kalau siswa yang skornya di bawah 40 itu mendapat 70, artinya golongan di bawah. Nah, kalau di atas 50 maka diberi nilai 90. Nah, itu termasuk pada perbandingan dengan nilai-nilai siswa lainnya ya. Seperti itu tergantung dari gurunya untuk penggunaan acuan norma, penilaian acuan norma. Next, kita ke soal nomor 4. Langkah-langkah menulis soal tes uraian sebagai berikut. Kecuali, nah ini Bapak Ibu guru harus paham. A. Melakukan analisis KI dan KD diserta indikator. Kemudian yang B. Mendefinisikan tujuan-tujuan pembelajaran dan lingkup bahan ajar yang mestinya diungkap. C. Menyusun kisi-kisi dulu. D. Membuat atau menulis soal. E. Membuat pedoman perskoran. Nah ini yang ditanyakan yang kecuali ya, untuk langkah-langkah menulis soal tes uraian. Ya, jawabannya yang tepat itu adalah yang A. Melakukan analisis KI, KD, serta indikator. Loh, kenapa kok kecuali kok A? Begini ya, di dalam langkah-langkah menulis soal tes uraian ya, rekan-rekan Bapak Ibu guru harus tahu. Yang pertama, adanya mengidentifikasi tujuan-tujuan pembelajaran dan lingkup bahan ajar yang mestinya diungkap. Nah, itu dulu yang mengidentifikasi tujuan-tujuan pembelajaran, kemudian baru menyusun kisi-kisi. Nah, setelah menyusun kisi-kisi baru membuat atau menulis soal sekaligus dengan kunci jawaban ya. Jadi menulis soal harus dengan kunci jawaban. Kemudian setelah itu yang keempat baru mengorganisasikan tes menurut tipe-tipe soal yang dibuat ya, entah itu soal uraian singkat atau uraian bebas. Nah, seperti itu. Kemudian membuat petunjuk pengerjaan soal. Nah, soal itu buat petunjuknya berdasarkan soal berapa, kemudian cara pengerjaannya seperti apa, atau mengikuti penyajian sebuah permasalahan baru menjawab atau bagaimana ya. Dan perskorannya, kemudian mengadakan ujian ya, menggunakan uji coba dulu. Setelah uji coba baru merevisi soal. Itu yang seharusnya dilakukan oleh Bapak Ibu guru sebelum melaksanakan atau menulis soal tes uraian ya. Seharusnya seperti itu ya. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan ya di sekolah satuan pendidikan masing-masing ya. Saya doakan semoga nanti bisa lolos di P3K tahun ini ya. Lanjut kita ke soal nomor 5, masih di kompetensi teknis. Pernyataan yang betul untuk tes formatif adalah titik-titik. Nah, A. Nilai maksimum adalah nilai jumlah adanya soal. B. Nilai minimum adalah sejumlah adanya soal. C. Nilai maksimum butir soal benar adalah 1. D. Nilai minimum butir soal benar adalah 1. Ini langsung saya tebak. Jadi jika merujuk pada tes formatif itu nilai maksimum butir soal benar itu adalah 1. Itu untuk pernyataan yang betul terkait tes formatif. Tes formatif masih ingat? Iya, jadi tes formatif yang dimaksud itu untuk memantau sampai sejauh mana peserta mencapai kemajuan belajar. Jadi kemajuan belajar itu dinilai dari perkembangan siswa menguasai setiap indikator kompetensi. Misalkan indikator butir soal yang benar kita nilai 1, yang belum benar kita nilai 0, maka nanti akan terlihat kompetensi yang belum tercapai. Ya, itu biasanya untuk ulangan harian ya. Seperti itu ya. Next, kita ke tes bakat skolastik. Ya, simak-simak untuk hitungannya. Ini saya ambilkan sampel saja, mudah-mudahan ini nanti bisa mewakili ya. Nomor 1, diketahui umur adik itu 3/4-nya umur kakak. Ya, artinya 3/4-nya umur kakak. Oke. Jika selisih umur mereka 6 tahun, maka umur mereka masing-masing adalah, nah yang ditanyakan adalah umur mereka masing-masing antara kakak dan adik itu ya. Sedangkan selisihnya 6 tahun. Ini untuk opsinya langsung saja ya. Adik 7 tahun, kakak 13 tahun. Nah ini, jadi saya langsung kunci dulu, atau mungkin rekan-rekan kerjakan boleh ya. Tapi kalau terlalu lama saya jelaskan. Ini yang pertama dikunci kita adik ya 9 tahun dan kakak 15 tahun. Nah yang penting kan caranya ya. Caranya seperti apa? Kalau menemukan soal seperti ini gunakan analogi. A itu untuk adik dan K untuk kakak. Jadi A diketahui umur adik kan 3/5-nya umur kakak. Saya tulis A sama dengan 3/5K. Nah seperti itu.
Setelah itu kita tulis selisihnya ya. Selisih mereka kan 6 tahun, selisih dibagi ya per A ya, umurnya adik sama dengan 6 per X. Anggap saja untuk adik itu X. Nah, kita masukkan untuk kita masukkan ya. Jadi kalau 3 per 5 ya, kita anggap saja untuk selisihnya ini kan kalau tidak salah 3 per 5 dikali 6 kan 2 per 3. Nah, sama dengan 6 per X, seperti itu ya. Nanti punya kita pindahkan saja dulu ya, karena adik itu pasti 3 dan untuk kakaknya 5. Anggap saja seperti itu ya. Setelah ini baru kita tuliskan ya, yang ditanyakan X untuk selisihnya umurnya adik. X sama dengan ya, kita perkalikan silang ya, perkalian silang ya. 6 dikali 3 per 2 sama dengan 9 ya. 6 dikali 3 kan berarti 18 ya, dibagi 2 seperti itu. Nah, setelah itu kita akan tahu untuk usianya adik itu 9 tahun. Setelah itu kita ke kakaknya, selisih per K ya, sama yang umurnya kakak sama dengan 6 per Y, anggap kita Y. Kemudian selisihnya kan 2 ya, maksudnya itu 5 dikurangi 3 kan 2 ya, 2 per 5. Nah, punya kakak itu 5 ya, mudah-mudahan paham. Sama dengan 6 per X, maaf ya, ini Y, 6 per Y. Kemudian yang ditanyakan adalah usia kakak. Y sama dengan 5 dikali 6 per 2 sama dengan 15. Jadi kalau menumbuhkan soal perbandingan seperti ini bisa gunakan cara yang seperti ini ya, seperti itu. Kita lanjut ke soal yang berikutnya, nomor 2. Jika terdapat 6 kertas HVS dapat digunakan menjadi satu poster ya, kertas HVS ya. Jika ukuran poster dirubah 2 kalinya, maka berapa kertas HVS yang dibutuhkan? Nah, ini kan 2 kalinya. Ini saya opsinya 20, 22, 24, 28, 30. Kita kunci dulu, kuncinya adalah 24. Nah, kita sebut saja panjang mula-mula ya. Ukuran poster yaitu kan panjang mula-mula kita ubah jadi 2 ya. Andai kata kan rubah 2 kalinya. Kemudian panjang mula-mula jelas kan 3. Nah, 3 itu didapat 6 bagi 2. Nah, kemudian P akhirnya ya, panjang akhirnya 3 dikali 2 sama dengan 6. Ini nanti kita bahaskan dulu. L akhir itu 2 dikali 2 sama dengan 4. L itu kan 2 dikali 2 kemudian sama dengan 4. Nah, banyaknya HVS itu kan 6 dikali 4 sama dengan 24. Atau kita buat 6 itu sama dengan 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 sama dengan 4 dikali 6 sama dengan 24. Nah, ini ya ilustrasinya. Seharusnya saya gambarkan ini dulu, baru nanti ke jawabannya. Jadi kalau kertas HVS itu kan jumlahnya kan ada terdapat 6 lembar. Nah, kemudian menjadi satu poster dirubah menjadi 2 kali lipatnya ya, 2 kalinya. Nah, berarti kan ada 4. Ada 4, 4, 4, 6, 6, 6, 6. Nah, seperti itu. Jadi semuanya 24 itu ya kalau dianalogikan. Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu ilustrasi rekan-rekan semuanya ya. Next, kita lanjut ke soal nomor 3. Balok ukuran 80 cm, 50 cm, 40 cm. Jika ukuran balok dirubah menjadi 2 kalinya, volume menjadi, nah ini yang ditanyakan kan volume ya. Yang ditanyakan volume menjadi 2 kalinya. Nah, volumenya menjadi berapa? Ini opsinya ya. Kita kunci dulu. Nanti kalau rekan-rekan menemukan soal seperti ini kita harus ingat untuk rumus volume ya. Jadi kuncinya itu 1280.280 liter. Jadi caranya kita tentukan dulu, rubah ke desimeter, ingat volume ya. 80 cm sama dengan 8 cm. Sama halnya dengan kan panjang kali lebar kali tinggi ya. Ya, lebarnya 50 cm sama dengan 5 desimeter. Kita rubah ke desimeter. Tingginya juga seperti itu, 40 cm sama dengan 4 desimeter. Nah, setelah itu kita masih ingat dengan rumus volume ya. Untuk volumenya itu ada kuadrat ya. Ini bukan P2 ya. Jadi P kuadrat dikali L kuadrat dikali T kuadrat. Nah, sama dengan 8 pangkat 2 maksudnya ya. Seperti itu. Nah, ini jadinya dikalikan 2 ya. Jadi 8 kali 2 16 ya. 5 kali 2 10, 4 kali 8 4 kali 2 itu 8. Jadi kalau total semuanya itu 1280 liter ya. Jadi jawabannya A. Ingat rumusnya ini saja ya. Next, kita ke soal nomor 4.
Sebuah tabung dimasukkan ke dalam sebuah kotak kubus yang rusuknya berukuran 20 cm, rusuknya 20 cm, sehingga dinding kubus dan dinding tabung saling bersinggungan. Nah, yang ditanyakan volume daerah kubus di luar tabung. Nah, berapa cm kubik? Ini pilihannya kita kunci dulu ya. Jadi dikunci itu adalah D ya, 1720. Nah, caranya kita tentukan dulu volume kubus, kan sisi kali sisi kali sisi. Nah, sisinya kan 20 ya, rusuknya. Rusuk kan sisi 20 cm dikali 20 cm dikali 20 cm. Nah, 20 kali 20 kali 20 sama dengan 8.000 ya. 8.000 cm kubik. Kemudian kita cari dulu untuk volume tabung. Nah, volume tabung rumusnya Pi kali R kuadrat ya, dikali T. Nah, kalau Pi itu kan kalau seperti ini kita pakai 3,14 bukan 22 per 7 ya. Kita buat 3,14 dikali 10 dikali 10 dikali 20 ya, seperti itu. R-nya sama dengan 6.280. Nah, setelah kita mengetahui volume tabung, kita carikan dulu untuk volume kubus di luar tabungnya. Caranya ya volume kubus dikurangi volume tabung, sama dengan 8.000 dikurangi 6.280 sama dengan 1.720 cm kubik ya. Jadi jawabannya yang D ya, seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 5, ini tentang jarak. Nah, ini pasti keluar, jadi rekan-rekan harus pahami ini ya. Jadi jarak dari kota A ke kota B adalah 275 km. Agung naik mobil dari kota A ke kota B, berangkat pada pukul 08.05 dengan kecepatan rata-rata 72 km per jam. Pada waktu yang bersamaan, Bima berangkat dari kota B ke kota A melalui jalan yang sama dengan kecepatan rata-rata 53 km per jam. Mereka sudah berjanji ketemu di suatu tempat, maka mereka akan bertemu pada pukul berapa? Ini opsinya ya 11.10-17. Nah, kita kunci dulu ya, dikunci itu A ya, 10 sampai 17. Nah, itu kan berangkat pada pukul 08.05. Kita harus ketahui T ya. T itu untuk waktunya ya teranjakan sama dengan S per V1 ditambah V2. V itu kecepatan ya. Jadi kita masukkan yang pertama langsung saja. Jaraknya S ya, itu kan 275 per F1 ya. F1 itu kecepatan rata-rata yang satu itu 72, kemudian ditambah F2 nya ya, kecepatan yang kedua ya dengan jalan yang sama dengan kecepatan rata-rata 53. Nah, sama dengan 275 per 72 ditambah 53 sama dengan 125. Nah, kemudian kita bagikan ya, anggap kita bagi berapa, 25 ya. Nah, seperti itu kita bagikan ya, dapatnya 11/5 jam. Nah, setelah itu jam, satuan jam itu kan 1 menit itu kan 60, 1 jam itu kan 60 menit, berarti sama dengan 11/5 dikali 60. Nah, satuannya menit, 60 dikali 11 dibagi 5 ya, sama dengan 132 menit. 132 menit jika diakumulasikan ke jam dan menit itu 2 jam 12 menit. Jadi maka mereka akan bertemu pukul berapa ya, tinggal pukul 8.05 ditambah 2 jam 12 menit, jadi 10 ya, 10.17 ya. Nah, seperti itu. Jadi antara A dan E itu sama ya. Jadi jawabannya adalah 10.17 ya. Itu ya, mudah-mudahan paham untuk rumusnya. Nanti rekan-rekan bisa pelajari lebih lanjut ya, ini hanya untuk contoh. Kita lanjut ke soal tes manajerial ya, kompetensi manajerial. Jika Anda adalah seorang dosen pembimbing, salah satu seorang anak bimbingan Anda tidak pernah hadir bimbingan untuk konsultasi skripsi karena memiliki permasalahan tertentu. Yang harus Anda lakukan adalah titik-titik. A. Menghubunginya lewat surat elektronik atau telepon untuk menyuruhnya datang bimbingan. B. Menghubunginya lewat temannya untuk menyuruh datang bimbingan. C. Menghubunginya lewat telepon untuk menyuruhnya datang bimbingan. D. Mengabaikannya karena itu bukan tanggung jawab Anda. E. Menghubunginya lewat surat elektronik untuk segera menyelesaikan skripsinya.
Jadi kalau manajerial ya, jenis soal manajerial itu seperti hanya manajemen ya, memanage ya, mengontrol, mengolah terkait posisi rekan-rekan diposisikan seperti apa ya. Di sini di dalam cerita itu rekan-rekan sebagai dosen pembimbing. Nah, ditemukan dengan permasalahan seperti ini. Yang harus Anda lakukan ya kira-kira dari soal ini ya, yaitu menghubungi lewat surat elektronik atau telepon untuk menyuruhnya datang bimbingan. Nah, di situ sudah pakai surat elektronik dan juga telepon. Itu cara yang paling efektif ya dari yang lainnya. Jadi jarang-jarang misalkan ada dosen seperti ini ya. Jadi jawabannya yang tepat itu adalah A ya. Itu rekan-rekan harus teliti, walaupun mudah tapi kadang menjebak. Soal nomor 2, Bang Mamet beserta keluarga baru ya, itu baru pulang ya, maksudnya liburan tadi malam sehingga merasa sangat lelah. Pak Lurah mengajak Bang Mamet untuk ikut kerja bakti memperbaiki jembatan yang rusak. Istrinya melarang Bang Mamet mengikuti kerja bakti. Bang Mamet diminta beristirahat karena besok harus masuk kerja. Jika Anda sebagai Bang Mamet, maka Anda akan A. Mematuhi perintah istri, B. Mengikuti kegiatan kerja bakti bersama warga, mencari alasan untuk tidak mengikuti kerja bakti, D. Menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa membantu, E. Memberi makanan sebagai ucapan permohonan maaf pada warga. Sudah berlibur ya, pulang malam ya, capek, besoknya diajak kerja bakti karena besoknya untuk kerja ya sama Pak Lurah. Nah, iya, jawaban yang paling tepat adalah yang B ya, mengikuti kerja bakti warga. Kenapa? Sebenarnya untuk opsi E itu bisa ya, memberi makanan sebagai ucapan permohonan maaf, tapi itu cenderung ada unsur gratifikasi, ngedem-dem lah istilahnya. Nah, di B itu mengikuti kerja bakti bersama warga. Jadi diupayakan bagaimanapun ya, kalau misalkan kita kerja bakti kan kita ndak harus full, ibaratnya harus kerja terus kan, tidak. Di situ kan juga ada yang lainnya ya, setidaknya kita bisa membaur ya, bisa berpartisipasi di lingkungan sekitar seperti itu. Apalagi dari kerja bakti itu kan juga disampaikan oleh Pak Lurah ya, yang ngajak Pak Lurah bukan Pak RT, seperti itu ya. Ya, langsung next kita soal yang nomor 3. Roni adalah seorang karyawan yang memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan. Suatu hari Roni dihadapkan dengan pekerjaan yang sangat banyak dan semuanya memiliki deadline yang sama. Sebagai karyawan yang profesional, apa yang Anda lakukan jika di posisinya Roni? A. Menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline dengan hasil A. Alasan yang penting ngebut selesai. Kemudian B. Memilih lembur dengan harapan mendapat tambahan gaji berupa uang lembur ya, ada fee tambahan untuk lemburan. C. Pulang sesuai jadwal dengan meninggalkan setumpuk pekerjaan di meja, tinggal pulang saja. Kemudian D. Melapor pada atasan bahwa Anda butuh bantuan karyawan lain dalam menyelesaikan tugas yang banyak tersebut. E. Membawa tugas tersebut ke rumah dengan harapan bisa dibantu istri. Nah, kalau rekan-rekan menjadi posisinya Roni, ya yang paling tepat itu adalah yang D. Melapor pada atasan bahwa Anda butuh bantuan karyawan lain dalam menyelesaikan tugas yang banyak tersebut. Ingat ya, rekan-rekan itu bukan robot ya, melainkan manusia biasa. Jadi kalau kita capek dan kita karena banyak ya, dan sedangkan kita butuh bantuan karyawan lain, selama kita memang tidak bisa dan memang butuh bantuan ya, kita sampaikan saja padanya ke atasan kita ya, bahwa kita butuh partner atau teman untuk menyelesaikan tugas tersebut. Itu hal yang wajar ya. Tapi ya selama kita bisa ya, kita selesaikan sendiri. Namun apabila kita memang sudah tidak bisa ya, karena deadline dan sangat banyak tugas ya, kita harus sampaikan itu. Kalau tidak ya diri kita sendiri yang terkena dampaknya ya, bisa stres, sakit-sakitan, bahkan menurunkan profesionalitas atau menurunkan kapasitas kinerja kita juga ya, seperti itu ya. Next kita ke soal nomor 4. Jika Anda ditugaskan dalam pelayanan ya di suatu daerah yang Anda belum terlalu bisa dengan bahasa daerah tersebut, dan menemui ada seseorang yang meminta informasi dan Anda padahal orang tersebut menggunakan bahasa campuran, apa yang Anda lakukan? Jadi rekan-rekan dalam pelayanan di suatu daerah itu menemukan suatu daerah yang tidak bisa bahasanya dan bahasanya orang tersebut campur-campur. Nah, yang kalian lakukan apa? A. Melayani orang tersebut menggunakan bahasa daerah tersebut dengan terbata-bata. B. Melayani orang tersebut dengan berusaha menggunakan bahasa daerahnya. C. Dengan melayaninya menggunakan bahasa resmi negara.
D. Meminta bantuan staf lain untuk menemunya ya. E. Melayaninya dengan menggunakan bahasa tubuh atau isyarat. Nah, ini masuk pada pembahasan bahasa atau language ya, kemampuan bahasa, penyesuaian adaptasi ya. Jadi kalau rekan-rekan di posisi seperti itu, yang paling tepat yaitu melayani orang tersebut dengan berusaha menggunakan daerahnya, bahasa daerahnya. Jadi sebelum kita ke suatu daerah yang belum terlalu bisa dengan bahasa tersebut, ya otomatis kita harus belajar dan ya berusaha ya menggunakan bahasa daerahnya. Misalnya kata kita menggunakan bahasa resmi negara, andai kata bahasa Indonesia ya. Nah mereka kan ibaratnya menggunakan bahasa campuran ya, dan belum tentu mungkin beberapa tidak bisa berbahasa Indonesia karena di daerah terpencil seperti itu. Jadi harus menyesuaikan diri, pengadaptasian ya. Next kita lanjut ke soal nomor 5 di kompetensi manajerial. Saya diperintahkan oleh pimpinan untuk melanjutkan studi di provinsi lain atas biaya kantor. Saat ini saya baru dikaruniai seorang bayi yang masih membutuhkan perhatian saya. Keputusan saya adalah titik-titik. A. Menolak perintah tersebut. B. Menerima perintah dengan konsekuensi mengikuti keluarga merupakan tanggung jawab saya. C. Menerima perintah tersebut dengan permohonan agar keluarga dapat ikut saya dengan tambahan biaya hidup. D. Menolak perintah tersebut tetapi mohon kebijakan pimpinan jika ada kesempatan lagi saya dapat dilakukan. E. Menerima tawaran tersebut dengan berat hati meninggalkan keluarganya atau meninggalkan keluarga. Nah ini jelas pada kepribadian ya manajerialnya ya, kita diposisikan kasusnya seperti ini. Nah jawaban yang paling tepat itu adalah menerima perintah dengan konsekuensi mengikutkan keluarga merupakan tanggung jawab saya. Nah tidak masalah ya misalkan kita diikut sertakan ya, namun ya itu tadi karena andai kata kita tidak di opsi kan tidak ada pilihan untuk mengikutkan orang tua kita. Nah di situ kan tidak ada ya, karena kalau rekan-rekan sebagai pemimpin keluarga ya jelas ya otomatis ketika kita sudah punya anak ya kita mengikutkan keluarga yang merupakan tanggung jawab kita ya. Jadi yang paling tepat itu adalah yang B. Kenapa kok tidak ditolak atau itu ya, karena kemungkinan ketika ada kesempatan itu tidak ada datang dua kali. Jadi biasanya pemimpin kalau atasan itu biasanya melihat seperti itu. Jadi kita harus memanajemen gejolak atau permasalahan yang dalam diri kita itu sendiri ya. Namanya juga manajerial, kompetensi manajerial. Ya, seperti itu saja. Mudah-mudahan bisa membantu. Kita next ke soal yang berikutnya di sosiokultural. Nah, ada sedikit perbedaan antara manajerial dan sosiokultural. Kita simak aja. Yang pertama, Anda berencana untuk mengambil sisa cuti tahunan. Namun tiba-tiba rekan Anda meminta Anda agar membatalkan cutinya karena rekan Anda ingin menjenguk keluarganya yang sakit di luar kota. Maka reaksi yang Anda berikan kepada kejadian tersebut adalah A. Menunda cuti. B. Tetap cuti karena hak. C. Meminta maaf ya karena tidak dapat membantu. D. Mempertimbangkannya. E. Cuti bersamaan. Nah untuk permasalahan seperti ini termasuk ke attitude kita ya, sosial kultural itu. Jadi jawabnya itu adalah menunda cuti. Ingat, rekan Anda itu kan menjenguk keluarga yang sakit di luar kota. Nah, sedangkan Anda kan ya bisa mengambil sisa cuti setelah itu ya. Karena kebetulan Anda juga tidak ada rekan-rekan, tidak ada permasalahan yang lain. Nah, dalam konteks ini yaitu tadi ada beratnya empati ya dari kita seperti itu. Itu masuk jenis soal sosiokultural. Oke, next nomor 2. Karena Anda lulus ujian tahun ini, maka Anda mengadakan syukuran tadi malam dan menyisakan banyak nasi. Nah, seharusnya Anda apa yang Anda lakukan? Maksudnya seperti itu ya. A. Memberikan kepada tetangga. B. Memberikan kepada masyarakat tak mampu. C. Membawa ke tempat sampah. D. Membuat nasi goreng. E. Kecewa dan berharap kedepannya tidak masak terlalu banyak. Nah, di sini hampir ada jawaban yang ya sebenarnya tidak salah, tapi kita dituntut untuk mencari jawaban yang paling tepat dan benar ya. Jadi harus diteliti, harus disimak ya, harus fokus. Jadi ketika mendapatkan soal seperti ini, jawaban yang paling tepat itu adalah memberikan kepada masyarakat yang tak mampu ya, itu yang lebih tepat. Jadi di sini kan kita lebih kepada saling berbagi ya. Kalau misalkan sebenarnya memberikan kepada tetangga juga tidak salah ya, membuat nasi goreng juga tidak salah.
ya. Jadi 3 opsi itu. Tapi yang lebih tepat itu adalah kemasyarakatan ya, kultural atau sosialnya kita ya. Kalau tetangga kan hanya satu personal aja. Karena dikarenakan masih banyak ya, dan mungkin masih baru, belum disentuh, belum dimakan, belum dicuil, jadi ya kita berikan kepada masyarakat yang tak mampu ya, seperti itu. Next, nomor 3. Saat ini banyak pertikaian karena perbedaan pandangan. Pertikaian tersebut terjadi antara agama, suku, kelompok, dan golongan yang satu berhadapan yang lain, yang tidak mencerminkan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Anda adalah pengajar di sekolah dasar dan dimintai pendapat agar nilai Pancasila dapat diterima anak usia SD dengan baik. Maka usulan Anda adalah titik-titik. A. Memberikan contoh sikap-sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. B. Siswa diajak dan dilatih untuk membudayakan 3S, senyum, sapa, dan salam. C. Melatih siswa untuk rajin beribadah. D. Melalui pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila. E. Menanamkan disiplin terhadap siswa melalui berbagai cara. Nah, ini soalnya kalau kita tidak fokus, sebenarnya untuk opsinya ya, itu sudah ada yang benar ya, semuanya hampir tidak salah, tapi kita mencari lagi-lagi mencari soal yang paling benar. Jadi ketika kita dihadapkan pada persimpangan ya, atau pelanggaran dari nilai-nilai Pancasila, dan kita sebagai pengajar di sekolah dasar dan kita diminta pendapat agar nilai Pancasila dapat diterima anak, nah maka usulan yang paling tepat ketika Anda berada di posisi itu yaitu memberikan contoh sikap-sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu. Karena anak SD itu pasti pandai mencontoh, meniru, menduplikat ya, baik khususnya sikap-sikap kita. Makanya kita sebagai pengajar ya tentunya memberikan contoh atau sikap-sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri ya. Pancasila kan tidak, sebenarnya penerapannya tidak jauh dari diri kita sendiri ya, dari sikap-sikap kita kesehariannya. Nah, itu salah satu secara langsung mencerminkan nilai-nilai Pancasila kalau kita menerapkan secara baik ya. Otomatis peserta didik kita itu dapat menerima dengan mudah ya, mencontoh. Seperti itu. Next, kita ke soal nomor 4. Suatu negara mengizinkan rakyatnya untuk menyampaikan pendapat, opini maupun fakta. Selama hal yang disampaikan tidak melanggar peraturan yang berlaku, opini yang sebaiknya tidak disampaikan adalah opini yang titik-titik. A. Berbagai hal yang dapat menyinggung perasaan orang lain. B. Berbagai hal yang mengancam keutuhan kelompok. C. Berbagai hal yang bertemakan sara. D. Opini yang mengandung unsur dendam pribadi. E. Opini yang berusaha menghadirkan suasana humoris yang tidak disampaikan dalam opini. Iya, yang C ya, berbagai hal yang bertemakan sara. Jadi ketika sudah menyangkut sara ya, opini itu tidak diperkenankan ya. Itu ya, walaupun kita diberikan izin ya, kita menyampaikan pendapat, opini mau fakta seperti itu, tapi dengan bahasa dan penyampaian yang baik kan, seperti itu, tidak menyinggung, tidak bertemakan sara ya, suku, agama, ras, dan budaya. Kemudian soal yang kelima, teman sekantor saya mengalami musibah. Di saat yang sama ada pekerjaan penting yang harus diselesaikan. Saya, titik-titik, maksudnya saya bagaimana kan? A. Memprioritaskan teman saya karena kami bagaikan keluarga. B. Menunda pekerjaan saya dan pergi untuk melihat kondisinya. C. Teman saya pasti mengerti jika saya sibuk. D. Bersama teman-teman yang lain pergi untuk melihat kondisinya. E. Menelepon untuk memastikan kondisi lalu kembali bekerja. Ya, jadi teman kantor rekan itu mengalami musibah misalkan ya, dengan di kantor juga ada pekerjaan penting. Nah, ini yang paling tepat itu adalah ya bersama teman-teman yang lain pergi untuk melihat kondisinya ya. Kita buat kesepakatan ya, misalkan kita selesaikan dulu separuh pekerjaan atau kita selesaikan semua pekerjaan dulu baru kita menengok atau berkunjung ke teman kantor yang mengalami musibah, seperti itu ya. Itu bentuk soal jenis-jenis soal sosiokultural ya. Sebenarnya soal seperti ini tuh sering keluar di kehidupan kita sehari-hari. Asalkan kita tepat dan kita mempraktekkan dengan benar, itu pasti kita gampang untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini. Lanjut kita ke soal wawancara. Ini sebenarnya untuk tes W3K itu ada 10 soal wawancara ya. Dan di wawancara itu berupa uraian. Jadi rekan-rekan nanti menjawab biasanya ya cukup panjang ya, tergantung rekan-rekan sendiri jawabnya seperti apa. Ya bisa pendek, bisa panjang, tergantung poin yang ada di dalam soal. Jadi saya berikan 2 soal wawancara ini yang paling sering dan memang keluar di tahun 2018 kemarin.
Yang pertama, apabila Anda diangkat menjadi pegawai ASN P3K, apakah Anda bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia? Berikan alasan Anda. Nah, ayo, alasannya apa? Jadi kalau diberikan wawancara seperti ini, ya kita harus cari jawaban yang terbaik. Question of the best ya, jawaban yang terbaik. Answer, you answer. Jadi saya itu bersedia ditempatkan di mana saja karena saya merasa menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Saya tidak membeda-bedakan tempat kerja, dimanapun saya bekerja, saya akan tetap profesional menjalankan tugas. Itu jawaban yang terbaik, ya sangat idealis sebenarnya. Tapi ya itu tadi, kita harus cari konteks yang terbaik, ya. Walaupun ya kadangkala kita bertentangan dengan hati kita, tapi kita coba telaah ya mana yang paling baik untuk jawabannya ya. Seperti itu. Next ke soal nomor 2. Nah ini yang paling sering muncul. Apa motivasi Anda menjadi PPK? Ya, menjadi ASN, motivasinya apa ya? Bahwa hanya mencari apa kan? Nah, itu juga harus dipikirkan mulai saat ini. Rekan-rekan pikirkan jawaban yang terbaik. Jadi kita harus cari jawaban yang terbaik. Jadi saya berikan opsi ya, pilihan nanti terserah rekan-rekan, tapi ini adalah pilihan yang terbaik. Yang pertama ya, saya ingin menjadi pegawai PPK agar yang pertama ingin mengabdikan diri menjadi PPK untuk negara dan melayani masyarakat. Jelas itu tugas pokok ASN ya, mengabdikan diri, ngabdi ya. Kemudian yang kedua, mengembangkan kemampuan diri agar menjadi pegawai yang profesional. Nah, setelah ngabdi di tempat itu kita juga harus berkembang ya. Kita harus mengembangkan potensi diri kita ya sebagai pegawai yang profesional. Jangan ketika sudah menjadi ASN malah justru kita berhenti belajar, berhenti membaca. Tidak ya. Saya harapkan jangan ya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dari jenis-jenis soal dan juga kompetensi yang ada beserta soal wawancara yang ada ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya ya. Saya doakan semoga bisa lolos ya di PPK 2021 di tahun ini. Jangan lupa untuk share, subscribe ya agar akun di Nugroho Room ini semakin jaya terkait channel yang ada ya. Saya pamit ya, saya undur diri. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum.